Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kita, yang dinyatakan lewat setiap kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita akan beribadah kepada Dia. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita memandang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia luhur, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Ya Yesus, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkitan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia luhur, berkorban bagimu. Oh Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, Kamulah karya-Mu. Engkau Tuhan ditinggikan,
mulia dahulu berkorban bagimu. Maka jiwaku memujimu Bapa, jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Ya Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami angkat jiwa kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kuasa-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, sebab Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar. Sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Betapa besar kuasa-Nya bagi kita yang percaya kepada Dia. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga,
Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang akan terus berkarya, berbicara dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang membebaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatimu selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Mu, kuduskan hatiku, Tuhan. Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Pulihkan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu Tuhan, Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Oh Tuhan, bagaikan emas yang
dengan saat yang teduh ini untuk Kau berkati, supaya membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bagi kemuliaan-Mu kami persembahkan saat yang teduh ini, dan berkat-Mu kami nantikan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan bersyukur kami menyambut firman Tuhan. Dan semua kita yang menyambut firman Tuhan dengan bersyukur, mari sama-sama katakan amin. Kami persilakan duduk kembali. Ya. Shalom, sejahtera dan kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya menyebabkan kita dapat bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita ini dan sekaligus sharing firman Tuhan. Saudara, ada satu ungkapan dalam kitab Hosea yang mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal aku. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Nah, jadi kadang-kadang kita pikir kebinasaan itu bisa disebabkan oleh macam-macam hal ya, misalnya dosa, kesalahan, pelanggaran dan sebagainya. Tapi juga seorang bisa binasa karena tidak mengenal pribadi seseorang. Contoh saja yang sangat kecil sebenarnya. Misalnya kita punya anak, lalu karena kita tidak mengenal kesukaannya dia apa, kita pikir dia sukanya rawon. Tapi ternyata kesukaannya pecel. Lalu kita belikan dia selalu rawon saja. Maka pemberian kita tidak memperkenankan dia sebenarnya. Dan dalam satu arti mungkin kita boleh dianggap ini binasa ya karena tidak mengenal aku. Jadi umat perjanjian lama mengalami kebinasaan hanya karena tidak mengenal siapa Allahnya, lalu mereka bertindak sesuatu yang lain yang bertentangan dengan yang dikehendaki oleh Allahnya. Juga para ahli antropologi ya, sosial budaya manusia pernah mengungkapkan ungkapan seperti ini. Orang yang menyembah berubah menjadi serupa dengan yang disembahnya. Jadi contohnya saya pernah mempelajari kenapa bangsa Asyur itu kok kejam luar biasa. Kalau kita melihat catatan sejarah bagaimana mereka menganiaya bangsa Israel pada kira-kira tahun 700-an sebelum Masehi, wah itu kejam luar biasa. Kalau nggak mau bayar upeti kepada mereka, dipotong lidahnya orang Israel dan sebagainya gitu. Kalau membaca sangat mengerikan. Itu kenapa? Karena rupanya mereka percaya kepada dewa Asyur, dewa perang. Jadi umat itu biasanya cenderung berubah menjadi seperti yang disembahnya. Nah, padahal di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 dikatakan begini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sehingga pada pagi hari ini renungan kita akan berbunyi, kalau begitu murah hatikah aku sebenarnya? Karena Bapakku itu murah hati, apa aku itu murah hati atau enggak? Sebab satu ungkapan dalam di bahasa Inggris ada kata like father like son, seperti halnya bapak. Ya, mestinya begitu anaknya. Bahasa Indonesia mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Atau kalau ada di bahasa Jawa, kacang mosok apa sih? Ninggal no lanjarane. Kita hafal dengan yang begitu ya. Jadi maksudnya kalau anak itu nggak ngikuti sifat orang tuanya, lalu orang-orang bertanya, sopo? Ini sopo ya? Ya kalau bapak kita murah hati, mestinya kita juga murah hati gitu ya. Nah, saudara, menarik kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengungkapkan kedalaman kebenaran. Kadang-kadang karena sulit untuk diungkapkan dalam bentuk deskripsi atau gambaran langsung pengajaran gitu. Sehingga akhirnya Tuhan mencoba mencari perumpamaan-perumpamaan agar supaya kita betul-betul mengenal siapa sih Allah itu gitu. Karena Allah itu begitu dalam sifatnya, sehingga melalui perumpamaan biasanya kemudian kita menjadi, oh
Allah itu begitu. Dan juga dengan perumpamaan akhirnya kita jadi terkesan betul dengan siapa Allah itu sesuai dengan Tuhan Yesus ungkapkan, karena dia Bapaknya, jadi Tuhan Yesus paling kenal dengan Bapaknya. Nah, pagi hari ini coba kita akan mengenal sifat kemurahan hati Allah ini dalam sebuah perumpamaan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membaca isi perumpamaan itu. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ini mungkin kurang dari jam 6 pagi ya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, maka ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Lalu kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kalian nganggur-nganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kalian ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir yang jam 5 hingga mereka yang masuk terdahulu yang jam 6 pagi. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Nah, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang masuk sebelum jam 5. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ini berarti yang jam 6 pagi yang ngomong. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus kalau membuat perumpamaan memang menarik ya. Menarik perhatian kita dan kadang-kadang membuat kita belajar satu prinsip yang baru. Saudara tadi sudah mendengar cerita yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Jadi seorang pemilik kebun anggur mempekerjakan pekerja-pekerja, memanggil dari yang jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Kepada yang jam 6 pagi dibuat kontrak 1 hari 1 dinar. Dan memang kalau kita baca-baca pada zaman itu memang upah pekerja sehari itu 1 dinar. Jadi ini bukan sesuatu yang terlalu luar biasa. Tuhan Yesus kalau membuat perumpamaan itu ya dari kehidupan sehari-hari. Tapi kalau sudah perhatikan yang berikutnya jam 9, 12, 3, 5 tidak diberitahukan akan diberi berapa. Tapi pada waktu terakhir jam 6 selesai, kita tahu kali dikasih semua 1 dinar. Saya bertanya kepada saudara-saudara, seandainya saudara adalah orang yang direkrut untuk bekerja di kebun anggur, saudara mau pilih yang kerja jam berapa? Masih nggak jawab, aku tahu. Kira
jam 5. Dasar ya, so itu gitu ya, maunya kerjanya sedikit, gajinya gede. Itu sebenarnya saya juga, jangan dipikir saya ini mau dari yang jam 6, enggak, jam 5 juga. Ya itu memang menungso gitu. Ya. Iya kan? Benar ya saudara. Nah, itu memang kesukaan kita begitu. Nah itu, jadi sebenarnya perumpamaan ini berbicara apa kepada kita? Tuhan tadi sudah bertanya pertanyaan tadi ya. Waktu saya renungkan ini, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan muncul. Yang pertama sekali gini, adilkah Allah jika Dia murah hati? Yang pertama, apakah Allah masih adil kalau Dia murah hati? Tadi yang diprotes oleh orang yang kerja mulai jam berapa sudah? Jam 6 pagi adalah gak adil gitu ya. Nah, adilkah Allah atau kita? Kalau seandainya kita murah hati itu, sebenarnya kita itu masih adil atau enggak? Nah, murah hati itu apa? Murah hati kan artinya memberi lebih daripada yang seharusnya gitu. Coba kita pertama renungkan kalimat yang saya susun ini. Yang pertama, kemurahan hati itu ada di atas keadilan. Ditunjukkan oleh Tuhan bahwa Dia tetap adil. Kenapa? Karena Dia membuat perjanjian dengan yang bekerja jam 6 pagi. Berapa upahnya? 1 dinar sehari, 200.000 katakanlah gitu ya, atau 100.000. Jadi dibayar. Waktu dijanji 100.000 satu hari, lalu Tuhan itu atau Tuhan membayar 100.000, berarti Dia adil, tidak melanggar keadilan. Nah, kalau Tuhan ini membayar misalnya 90 sen gitu, bukan 1 dinar, maka Dia tidak adil. Karena perjanjiannya 1 dinar. Itu baru tidak adil. Nah, kita juga diajar oleh Tuhan berarti, saudara, sorry ya, saya harus ngomong, jangan berlaku tidak adil kepada orang lain. Kalau kita mempekerjakan orang, hitung kira-kira beratnya kerja seperti ini berapa, lalu berikan yang layak kepada orang itu namanya keadilan. Ada jemaat kami di Bali mengajari anak-anaknya, punya 4 anak untuk berbisnis, tapi tahun lalu anak-anaknya itu disuruh untuk kerja nyopiri truknya, lalu kemudian coba kerja keras, masang bata dan sebagainya, diajari. Padahal dia adalah termasuk pemborong yang luar biasa besar bolongan-bolongannya, tapi anak-anaknya dididik seperti itu. Lalu dia katakan, Pak Gadet, saya mau waktu mereka menetapkan gaji dari karyawan-karyawan nanti, dia akan tahu kerja seperti itu beratnya seperti apa. Lalu mereka akan belajar untuk memberikan gaji yang adil. Saya juga hormati. Jadi keadilan adalah memberikan kepada orang hak yang harus diterimanya. Dan kalau kita sudah membuat perjanjian 1 dinar 1 hari, maka dan Tuhan ini memberi loh. Jadi Tuhan ini sebenarnya adil gitu. Tetapi kepada yang jam 9, 12 dan sebagainya, menurut perhitungan umum orang bekerja bersama, maka kalau yang satu hari penuh jam 6 sampai jam 6 1 dinar, maka sebenarnya berdasarkan keadilan yang jam 9 dapatnya mestinya lebih kecil dong. Tapi diberi tetap 1 dinar. Artinya apa? Kemurahan hati itu berada di atas keadilan. Janganlah kita menahan hak orang yang kerjasama dengan kita, berikan kepada mereka haknya, tetapi lebih daripada haknya berikan selebihnya. Itu baru kemudian kita dinamakan murah hati. Amin. Itu namanya murah hati. Jangan tahan hak orang, berikan haknya lalu beri lebih. Itu namanya murah hati. Dan Allah kita itu seperti begitu. Sehingga kita diminta untuk menjadi seperti Dia. Yang kedua, adilkah Allah jika Dia murah hati? Kita tidak berhak menuntut kemurahan hati Allah atau kemurahan hati orang lain. Kemurahan hati itu adalah tergantung pada Dia yang murah hati itu gitu. Betul ya saudara? Kalau saya
mengabdi kepada seorang, lalu orang itu bermurah hati kepada teman saya, ya sudah, namanya murah hati kan tergantung dari hatinya. Kita nggak punya hak untuk menuntut dia murah hati kepada orang itu, kok nggak murah hati kepada saya. Nah ini kadang-kadang, saudara, ini persoalan. Kemurahan hati itu tergantung pada yang punya hati itu. Ya, kita kalau membesarkan anak lebih dari satu, kita juga kadang-kadang punya kemurahan hati kepada satu anak, boleh karena mungkin sikapnya yang terlalu menyenangkan kita tuh cenderung hati kita juga jatuh kepada orang yang lebih satu daripada yang lain. Itu adalah hak orang yang punya hati itu. Dan marilah mulai hari ini, seandainya kemarin-kemarin kita pernah menuntut kemurahan hati orang atau kemurahan hati Allah, lebih baik kita katakan itu adalah hak yang punya hati. Silahkan berkemurahan kepada siapa yang kepadanya mau dijatuhi kemurahan. Amin. Kalau enggak seperti orang di kampung saya, begitu tetangganya beli TV dapat berkat, lalu karena dia, lalu akhirnya dia langsung beli TV dengan ngutang. Nah, jadi kan keliru malah. Kalau Tuhan berkemurahan hati kepada seseorang, mestinya kita juga nggak perlu menuntut karena itu adalah haknya yang punya hati. Kalau kita akhirnya tidak bertindak seperti tadi, tapi kemudian menuntut kemurahan hati, itu harus milik saya. Firman Tuhan tadi mengatakan klik atau iri hatikah kita sebenarnya. Ternyata kalau kita menuntut kemurahan hati yang dijatuhkan pada orang lain itu menurut kategori Tuhan Yesus, kita itu punya hati yang iri ternyata gitu. Kenapa sekarang ciri-cirinya orang yang iri hati? Berdasarkan apa yang ada dalam pembacaan kita terhadap perumpamaan tadi. Yang pertama, mari kita periksa hati kita. Bila kita iri hati, yang pertama itu kita tidak suka kepada yang murah hati. Tuhan minta kita bercermin bagi ini. Kita tidak suka kepada yang murah hati. Malah kalau dalam teks yang kita baca tadi, mengisukan dia yang murah hati itu bersifat tidak adil. Oh, keadilan itu di bawahnya kemurahan hati. Jadi kalau kita mempunyai sikap seperti itu, nggak suka, itu murah hati. Apalagi kalau murah hati pada saya biasanya suka. Gitu. Tapi kalau murah hati pada orang lain nggak suka. Gitu. Nah ini kemungkinan kita punya sifat iri hati. Yang kedua, ayo kita ucapkan senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu berarti iri hati kita ini. Ya. Kalau kita senang melihat orang lain susah, tapi susah kalau melihat orang lain senang, itu kita iri hati. Tadi kan sudah saya tanya, saudara, kalau saudara mau ngaku dengan jujur, saudara senangnya menjadi pekerja yang direkrut jam berapa? Kayaknya diam-diam kita semua menjawab yang jam 5. Kan seneng kan? Kalau kerjanya sedikit dapat banyak. Tapi yang kerja jam 6 tadi akhirnya protes, kok enak dia loh, seneng kok. Nah jadi firman Tuhan katakan bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita dan menangislah dengan mereka yang menangis. Jangan menangis pada waktu yang lain bersukacita, jangan bersukacita pada waktu yang lain menangis gitu. Jadi susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah gitu. Moga-moga kita akan ditolong oleh Tuhan. Karena kita tumbuh dalam sebuah budaya di dunia yang sudah berdosa, yang membuat kita kadang kalau orang lain senang, lalu mulai malah kadang-kadang mengisukan. Dan itu iso makin kaya seperti itu. Di kampung saya dulu karena mudoyun gitu loh. Ada macam-macam diisukan sehingga akhirnya orang yang nggak salah apa-apa karena dia kerja keras dan diberkati Tuhan dengan lebih-lebih, akhirnya rasa nggak enak. Jadi mungkin kita akan mengoreksi supaya membiasakan diri pada waktu ada saudara kita senang, aduh senang kamu dapat berkat ya, wah puji Tuhan, kok kamu yang diberkati. Tapi kalau ada teman kita yang sedang susah, lalu kita senang, ya nggak benar. Kalau
teman kita susah, kita katakan Tuhan susah. Nah, kalau kita lagi iri dengan seseorang, maka pada waktu orang itu mengalami sesuatu yang nggak baik, rasakan. Nah, gitu kan biasanya. Nah, itu kita senang pada waktu orang lain susah. Itu cirinya orang kalau iri hati. Masih ada ciri yang ketiga. Klik. Tidak ada rasa syukur. Gini saudara, kalau saya pikir, kalau saya nganggur, tadi kan katanya pekerja tapi nganggur, lalu direkrut, gara-gara direkrut maka dapat bayaran, itu kan mestinya bersyukur. Tapi sudah nganggur, direkrut, dibayar sesuai dengan perjanjian, masih sungut-sungut, masih tidak bersyukur. Itu kalau kita iri hati, akhirnya kita cenderung untuk yang bersikap seperti ini. Moga-moga kita akan ditolong oleh Tuhan, supaya hati kita selalu meluap dengan ucapan syukur. Karena di hati yang bersyukur itu rupanya itu iri hati makin hilang dari kita. Syukur Tuhan, terima kasih Engkau sudah merekrut saya sehingga saya bisa dapat nafkah hari ini. Bisa dapat nafkah hari ini. Bersyukur karena Tuhan telah memberkati. Amin. Dan yang keempat, kalau kita punya hati yang iri, kata-kata kita cenderung menyakitkan hati orang lain. Nah, dia tadi kan protes, dan kata-katanya itu menyakiti hati mereka yang lain-lain. 4 ciri dari hati kita. Apabila hati kita adalah punya sifat iri, maka kita akan menjadi orang yang tidak suka kepada yang murah hati, dan senang kalau orang lain susah kalau orang lain senang, dan tidak ada rasa syukur, suka bersungut-sungut. Dan kata-kata kita cenderung untuk mencangkitkan hati orang lain. Saya harap saya tidak nambah-nambahi firman. Saya hanya mengungkap dari apa yang ada dalam perumpamaan yang diucapkan langsung dari mulut Tuhan Yesus Kristus, dan mengizinkan Tuhan Yesus Kristus berbicara kepada hati kita sendiri. Nah, saya katakan tadi, akhirnya sebenarnya perumpamaan itu sebenarnya sedang mengungkapkan tentang kerajaan, konsep kerajaan Allah dan Allah yang menjadi rajanya itu. Karena itu misteri bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Karena apa? Pikiran mereka sudah terlanjur terkooptasi, terlalu dipengaruhi, dipenjarakan oleh paham Taurat, sehingga mereka nggak bisa, pikirannya terbuka mengenal Allah yang benar. Nah, akhirnya Tuhan Yesus Kristus memakai perumpamaan untuk mengingatkan mereka atau membuka pikiran mereka. Nggak begitu sebenarnya konsep tentang Allah itu. Allah kita itu begini. Nah, yang paling penting dari perumpamaan itu adalah penyingkapan tentang siapa Allah itu bagi kita. Yang pertama, mari kita sekarang melihat bahwa ternyata dari perumpamaan ini kita tahu kesimpulan pertama bahwa Allah itu adalah sekaligus adil dan murah hati. Amin. Allah itu adil, jadi dia tidak akan mengurangi hak kita. Dia pasti adil. Mungkin dari semua hakim yang pernah lahir dan berkarya, hanya ada satu hakim yang adil ini, yaitu Allah. Dan kita sangat bisa berharap kepada dia. Keadilannya luar biasa. Tahtanya, menurut kita perjanjian lama, tahtanya Tuhan itu tahta keadilan. Jadi kalau sampai yang berada di atas tahta ini tidak adil betul, maka tahta itu akan menggoncang yang ada di atas ini, karena akan tidak puas tahta itu kepada yang akan duduk di atas tahta ini. Tetapi karena memang Allah itu maha adil, maka tahtanya nggak akan menggoncang kedudukannya dia. Nah, jadi saudara, Allah kita adalah Allah yang adil, tapi Allah itu juga murah hati, artinya lebih daripada yang sebenarnya kita punya hak, Tuhan juga karuniakan kepada kita. Nah, kalau kita melihat dari penyingkapan Tuhan Yesus Kristus tadi, kepada siapa? Kepada orang-orang Kristen. Saudara, kalau
perhatikan baik-baik, perumpamaan ini hanya terdapat dalam Injil Matius. Markus tidak mencatat, Lukas tidak mencatat, Yohanes tidak mencatat. Kenapa begitu? Karena Injil Matius dikirimkan kepada jemaat di Antioquia yang mayoritas orang Yahudi. Jadi ini memang sedang memperbaiki konsep tentang Allah yang dimiliki oleh orang Yahudi, yang sedang pada waktu itu hidup di bawah hukum Taurat yang luar biasa. Nah, kelihatan sekarang akhirnya dari penyingkapan diri Allah itu yang adil, tapi juga murah hati, yang lebih dari keadilan Dia memberi kepada kita. Maka kemudian terungkap, Taurat berfokus pada keadilan saja, tapi kasih karunia berfokus pada keadilan dan kemurahan hati. Artinya kalau kita kemana-mana hanya memperjuangkan keadilan saja, mau menjadikan diri kita adil saja, itu adalah pandangan yang meleset terhadap Allah dari orang-orang penganut Taurat. Kita harus bersifat adil, artinya jangan menahan hak orang, tapi lebih daripada itu kita harus murah hati, memberi lebih kepada orang. Memberi apa saja. Kadang-kadang kalau saya ngomong memberi, orang selalu berpikir mengenai uang atau harta. Tidak. Memberi tenaga juga memberi. Memberi waktu juga memberi. Memberi doa juga memberi. Banyak sekali yang bisa kita beri. Dan saya pernah ilustrasikan kan kepada teman saya dari Jepang yang waktu itu sedang sama-sama kuliah di Filipina. Saya nggak akan bisa memberi apa-apa kepada dia, karena dia sebelum masuk ke sekolah kami, dia sudah kerja dan dia punya simpanan yang besar. Tapi saya punya sesuatu yang bisa saya berikan kepada dia. Apa? Waktu itu dia bergumul dalam bahasa Inggris, dan karena tidak ada orang Jepang di situ, semua teman orang lain dan yang lain-lain semua sibuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Pada waktu malam-malam saya lihat teman saya ini selalu bersendirian bergumul mengucapkan ucapan-ucapan bahasa Inggris dengan lebih baik dan benar. Akhirnya seperti dia membutuhkan teman ini untuk bisa conversation. Akhirnya saya saksikan begitu, lalu saya datang dan menemani dia malam-malam. Ayo kamu ngomong bahasa Inggris dengan saya. Lalu dia ngomong. Lalu akhirnya tiap malam, akhirnya kami terlibat dalam percakapan bahasa Inggris. Lalu kemampuan bahasa Inggrisnya cepat sekali. Nanti setelah 2 tahun kemudian ada hadiah dari sekolah kami, karena waktu diakreditasi rupanya mendapatkan hadiah bahwa kita bisa dapat libur panjang 3 bulan. Langsung dia tanya, Gatot, nanti kamu mau kemana liburan? Sponsor saya tidak memberi kepada saya cukup untuk pergi kemana-mana, ya saya tinggal di sini dan melayani gereja-gereja di sekitar sini. Kamu ikut saya ke Jepang? Waduh, apalagi ke Jepang, saya nggak punya. Maksudnya apa? Ya nggak punya dong untuk memberi tiketnya dan tinggalnya. Enggak, maksud saya dulu sebelum saya masuk ke sini nih, saya sudah kerja. Simpanan saya cukup banyak. Simpanan saya itu saya pakai untuk sekolah di sini selama 2,5 tahun, 3 tahun, masih lebih. Saya punya uang yang cukup. Ayo, kamu saya ajak ke Jepang. Tinggal di rumah saya, kita melakukan pelayanan di Jepang. Saya tidak punya uang, tapi saya punya sesuatu yang saya berikan kepada dia. Saya berikan sebagai kemurahan hati kepada dia. Ternyata ada dapat kemurahan juga dari dia. Itu mengalami. Dan karena waktu itu kami tanpa diwajibkan, memang kami hanya sendiri-sendiri saja karena suka nyanyi. Akhirnya sudah ada tim kuartet, saya suka nyanyi suara 1, teman Jepang suara 2, lalu teman dari Amerika seorang dokter nyanyi suara 3, lalu teman dari Korea seorang dirijen Kristen nasional yang melatih kami, dia nyanyi suara 4. Lalu kami suka melayani di gereja-gereja di Filipina. Tahu-tahu teman saya dari Korea itu mendengar, kamu ke Jepang nggak? Iya. Kenapa? Saya kan mau tamat ini nanti setelah semester ini dan liburan. Kamu liburan tapi saya sudah akan pulang. Saya atur kita melayani di Korea ya. Tanya kepada teman yang dari Amerika apa bisa lewat Korea lalu kita nyanyi di gereja-gereja. Akhirnya bisa semua. Lalu dia ngatur pelayanan. Dalam 1 bulan kita ngadakan 45 kali kebaktian di 6 denominasi gereja.
di universitas Kristen yang terkemuka di sana. Dan akhirnya kita ada pelayanan 1 bulan di Korea, 2 minggu sama-sama melayani di Jepang. Lalu saya ditarik lagi ke Korea oleh seorang gembala yang supaya saya bisa belajar tentang bagaimana pertumbuhan gereja di Korea. Saudara, cerita tadi dimulai dari saya melihat teman saya yang bergumul, yang saya tidak bisa memberikan lain kecuali apa yang saya lebih dari dia. Saya berikan kemurahan hati, berbicara mengenai sangat luas yang bisa kita berikan kepada orang lain. Amin. Moga-moga kita tidak fokus pada keadilan saja, tapi jangan lukai keadilan. Jangan berikan kurang dari haknya, tapi berikan yang. Nah, tadi saya sudah ngajak saudara ngitung-ngitung, klik berdasarkan keadilan. Mestinya upah orang yang kedua itu saya hitung cuma 75 sen. Upah orang yang ketiga mestinya cuma 50 sen. Upah orang yang keempat mestinya cuma 25 sen. Dan upah orang yang kelima kurang dari 10 sen. Tapi gara-gara Tuhan itu murah hati, lalu diberikan saja semua 1 dinar. Selalu kita mau berbuat seperti itu, supaya orang akan mengenal siapa kita. Kita adalah anaknya Bapak kita yang murah hati. Renungan berikutnya, saudara, dari Allah, hati Allah. Klik yang berikutnya. Kalau kita lihat tadi ya, saudara, si tuan itu ketika kebun anggurnya sudah siap dikerjakan. Nah, ada orang-orang yang membayangkan ini siap untuk mengolah tanah. Tapi salah satu teman pengajar pernah membayangkan ini sedang panen anggur, sedang panen anggur. Kenapa begitu? Kalau ngolah tanah saja nggak harus cepet-cepet gitu. Tapi kalau panen anggur, kalau sampai nggak segera dipaneni, maka nanti yang matang akhirnya akan rusak. Jadi karena itu, walaupun dia sudah merekrut dengan pakai perjanjian jam 6, dia masih ini kalau waktu jam 9 dia gak cukup kerjanya seperti begini. Nanti jam 6 saya nggak beres. Lalu direkrut lagi orang itu. Lalu kemudian setelah jam 9 turut bekerja, dievaluasi waktu jam 2. Nah ini nggak cukup lagi nih. Nanti nggak selesai 1 hari. Nanti anggurnya akan jatuh, busuk di jak orang. Artinya apa? Anggur itu sudah diupayakan sampai lembur-lembur, mulai dari kecil, dari biji yang kecil sampai. Dan sekarang sudah buat, kok dibiarkan gitu. Sehingga sampai jam 5 sore, ya sudah mikir mengenai gajinya berapa. Ikut saja sampai jam 5 sore. Karena Tuhan ini kelihatannya nggak mau 1 buah anggur pun jatuh ke tanah. Dan saya mulai mengerti hati Tuhan dari sini. Juga karena ayah saya dulu mempunyai sawah yang cukup luas 15 petak. Kalau sudah mau panen, saya selalu ngomong sama Pak D yang mengurus 15 petak itu. Tolong jangan sampai kurang ya yang panen. Kenapa gitu? Nah iya, sampai itu kerja dari pagi. Selalu Pak D saya itu bangun jam 4, jam setengah 4 pagi untuk mengolah tanah dan mengurusi itu sampai kemudian nanti berbuah. Kasihan, sampai kerja keras. Kalau sampai ada butir-butir padi yang jatuh karena nggak dipanen, rekrut orang yang cukup supaya stabil. Waktu saya gaduh penjelasan dari teman saya ini dan kata-kata ayah saya mulai mengerti hati Allah. Tuhan mau rekrut sebanyak mungkin orang supaya jangan sampai ada anggur-anggur yang jatuh yang nanti mati tanpa Tuhan. Ini adalah hati misi dari Tuhan yang mau diungkapkan. Ada banyak di antara kita yang jelas-jelas mau menghuni surga, diminta untuk mempunyai hati bagi mereka. Anggur-anggur yang kalau tidak dipanen, mereka akan jatuh, busuk, dan diinjak orang. Jiwa-jiwa itu sangat berharga, sehingga Tuhan ini sampai jam 5 sore masih terus-menerus cari pekerja.
mari kita tangkap hati Allah kita yang sangat mengasihi atau berbelas kasihan kepada buah anggurnya jiwa-jiwa yang beriman. Gara-gara itu ada Natal, gara-gara itu ada Paskah, karena Tuhan Yesus mau supaya tidak ada satu jiwa pun binasa. Tolong tangkap hati Allah. Kenapa sih Allah sangat murah hati? Karena Allah tidak mau ada yang terhilang. Dan yang terakhir, sebenarnya perumpamaan ini dicatat dalam Alkitab pada tahun 60-an Masehi. Tuhan Yesus kan mengucapkannya pada tahun 30-an Masehi. Kenapa kok dicatat? Karena ada kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus ini. Kata-kata itu menjadi sangat terkenal. Seperti halnya kalau kita mengatakan orang yang pernah mengatakan jas merah, itu siapa? Itu Bung Karno. Setelah sekian puluh tahun kita. Maka orang waktu itu mengingat yang mengatakan gini, berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan berikan kepada Allah apa yang Allah punya. Orang tahu Yesus itu. Dan kalau orang tanya, siapa yang mengatakan ini? Barang siapa yang terdahulu menjadi yang terakhir, barang siapa yang terakhir menjadi dahulu. 30 tahun dan siapa yang ngomong? Itu Yesus. Kenapa dia ngomong gitu? Lalu akhirnya diberitahukan kepada jemaat di Antioquia. Ini loh, karena ada cerita ini. Tapi kunci prinsipnya di sini. Barang siapa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Barang siapa yang terakhir akan menjadi terdahulu. Itu ngomong tentang siapa sebenarnya? Itu ngomong tentang antara Israel dengan umat Allah Perjanjian Baru, Kristen. Umat Allah Perjanjian Baru itu seperti yang direkrut jam 5 sore tadi. Kita ini sebenarnya bukan termasuk yang ikut dalam perjanjian pertama-tama. Bukan karena perjanjian. Yang dalam perjanjian itu adalah yang direkrut jam 6 pagi. Itu kaum Israel itu. Tapi karena kaum Israel kerja tidak mencapai tujuan, akhirnya Tuhan rekrut yang jam 9, yang jam 12, yang jam 3, yang jam 2. Itu kita semua. Artinya kita itu penerima kemurahan Allah gitu loh saudara. Karena itu kebangetan kalau kita justru malah menjadi orang yang hanya menegakkan keadilan saja, seperti Taurat, seperti orang Yahudi, dan kita tidak berbicara mengenai kemurahan hati. Moga-moga kita akan benar-benar menjadi seperti Allah kita, tetap adil, tapi juga berkemurahan hati. Dengan demikian Tuhan lega mengkhotbahkan khotbahnya hari ini, perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Dan hari ini sebagai minggu yang pertama, kita tidak boleh melupakan kemurahan hati Allah yang sangat besar. Dia sebenarnya tidak dituntut oleh keadilan untuk harus turun ke dunia mati, bagi itu nggak ada keadilan yang menuntut itu. Tetapi kemurahan hatinya dia menggerakkan dia untuk akhirnya harus turun supaya keadilan dipuaskan. Yang berdosa harus ada tumbalnya, itu keadilan. Tetapi siapa tumbalnya? Karena tidak ada yang layak jadi tumbal, dia sendiri yang jadi tumbal supaya kita diselamatkan. Mari kita hadapi perjamuan kudus hari ini dengan betul-betul mengenal Allah kita, bahwa dia adil. Tapi pada waktu dia mau menegakkan keadilannya harus ada tumbalnya. Siapa tumbalnya? Ternyata semua tumbalnya nggak memenuhi syarat karena semua sudah cacat, semua sudah dosa. Dia sendiri yang tanpa dosa akhirnya jadi tumbal bagi kita supaya kita akan dapat diselamatkan. Bersama-sama kita berdiri, kita masuk dalam respon terhadap firman Tuhan ini. Karya terbesar dalam hidupku, penyembahanku yang selamatkanku, Engkaulah yang tak terhilang, yang memiliki aku hargai. Yesus membawa dalam hidupku, pengorbanan
Bapa kami yang dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya jangan sampai kami terjebak ke dalam sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Kau harapkan. Sesuai dengan firman-Mu pagi hari ini, Engkau mengharapkan supaya kami akan menjadi seperti Engkau. Kami harus menjadi orang yang adil, seperti Engkau halnya adil. Tetapi lebih dari sekedar adil, kami juga harus mengembangkan hati yang penuh dengan kemurahan, supaya kami layak menjadi disebut anak-anak Tuhan. Karena sebagaimana Bapaknya, demikianlah anak-anaknya. Tuhan, pada pagi hari ini, kalau kami mengingat mengenai Tuhan Yesus yang digantung di kayu salib, tentu itu sangat jelas bagi kami bahwa hanya dengan penyaliban saja maka keadilan Allah dipuaskan. Sebab dosa manusia terlalu besar. Tidak ada hukuman yang layak kecuali kematian. Tetapi ketika Engkau mencari siapa yang tidak bercacat, yang layak untuk menjadi pengganti dari manusia yang penuh dengan cacat, Engkau tidak temukan dari antara satu manusia pun. Sehingga Engkau Tuhan akhirnya harus royo-royo turun dari surga. Karena cinta kasih-Mu, karena kemurahan-Mu yang begitu besar, turun ke dunia ini, hidup dengan kesengsaraan yang luar biasa, bahkan mati di kayu salib sebagai seorang yang sangat benar. Tidak ada orang yang benar sebenar Engkau yang pernah hidup di muka bumi, tapi justru Engkau menerima akibat yang paling tidak layak untuk diterima, yaitu penyaliban. Seharusnya kamilah yang digantung di kayu salib itu. Tapi terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menggantikan apa yang seharusnya kami alami. Engkau disiksa habis-habisan, sampai Engkau mencucurkan darah dan habis darah sehingga nyawa-Mu melayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan hati-Mu. Tuhan, jangan sampai kami tidak menjadi seperti Engkau. Kami menerima dengan cuma-cuma. Ajarlah kami untuk suka memberi kepada orang lain dengan cuma-cuma juga, sehingga akhirnya kami menjadi pengecobantahan dan penjelmaan Tuhan dalam hidup antar manusia di muka bumi ini. Sekarang kami mau menghadapi meja perjamuan Tuhan. Ada roti dan anggur di tangan kami. Kami mohon Tuhan akan menguduskan unsur-unsur ini, sehingga unsur-unsur ini akan menjadi berkat bagi kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang memberikan, yang memiliki aku berkali. Yesus Engkau bukan bumi, karya besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang berkeadilan, yang memiliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau bukan bumi. Sekarang kuduskan kami sekalian.
Ampuni dosa kami, layakkan hati kami, layakkan hidup kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biar kiranya ini akan membawa kepada kami berkat yang luar biasa berlimpah-limpah. Dan kami hadapi meja perjamuan ini dengan penuh hormat dan ucapan syukur kepada Bapa Surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan sama-sama sekarang mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasihi, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau demikian, mari kita akan sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena dari tubuhmu yang telah dicabik-cabik datang segala berkat penyelamatan bagi kehidupan kami. Sekarang kita angkat cawan ke atas, karena firman Tuhan selanjutnya mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara-saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan bagi kita sehingga dia mengalami kematian demi pengampunan dosa kita. Kalau demikian, mari kita akan minum bersama-sama dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Hamba memuji kami percaya kepada kuasa dari tubuh dan darah Tuhan, sehingga kami sekalian yang ikut dalam perjamuan kudus ini, yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan, dan apapun juga yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan Yesus Kristus adalah jawabannya. Sebab itu kami bersyukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus oleh pertolongan Roh Kudus, dan kita semuanya bersyukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali.
ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thine is the kingdom.